بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أما بعد فيا عباد الرحمن فيا عباد الله الله ربنا خلقنا وصورنا وجعلنا من المحسنين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarakat muslimin, para hamba-hamba Allah, pada hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, saling melebihkan diri, melebihkan waktu, melebihkan upaya untuk menunaikan berbagai macam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, di hari Jumat kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi. Banyak fadilah-fadilah yang bisa kita gapai dan kita akan nikmati. Barang siapa yang hafal 1 sampai 10 surah, 1 sampai 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka ia diamankan dari fitnah Ad-Dajjal. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka cahaya akan selalu berada di hadapannya. Yang kedua, marilah kita selalu memperbanyak as-salawatu wassalamu ala habibina Muhammadin ibn Abdillah al-Mustafa. Terkhusus di hari Jumat ini, baginda Rasulullah SAW mengatakan Jumat adalah Sayyidil Ayyam. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada umat ini, perbanyak berselawat. Apabila berselawat kepadaku 1 kali, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Doa Rasulullah. Selawat Rasulullah adalah doa untuk umatnya. Selawat Rasulullah adalah doa untuk sang yang membaca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selalu kita memperbanyak pada hari Jumat ini al-istighfar, beristighfar kepada Allah. Tak ada yang bisa memutihkan pakaian kita kecuali adalah sesuatu yang membuat pakaian kita bersih. Dan begitu pula tak ada yang bisa memutihkan diri kita dari noda, dosa, khilaf, kecuali adalah istighfar, ampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita hendak pergi, ingin memutihkan jiwa ini, tak akan bisa mendapatkan yang akan memutihkan dosa-dosa kita kecuali dari mulut kita, dari hati kita melafazkan astaghfirullah wa natubu ilaika.
Pada hari yang mulia ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mengingatkan diri kita dan kepada kaum muslimin tentang sejarah yang selalu berulang, tentang sejarah yang selalu harus diingat. Meskipun itu tak terulang pada waktu itu, mungkin saja terulang di waktu ini. Mungkin saja di waktu itu kita tak ada dan belum ada di atas dunia ini, tetapi kita ada di saat sejarah itu dibacakan dan didengar. Kaum muslimin, 1444 tahun yang silam, sejarah yang harus kita ingat selalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan harga dirinya, mempertaruhkan semua yang ia miliki. Untuk apa? Untuk sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Untuk berpindah, meninggalkan kampung halaman tempat lahir beliau, tempat sanak famili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah. Ketika kita lihat di dalam Al-Quran, kalimat hijrah, hajaru, tak lebih kita lihat, saya baca dan saya lihat, mungkin di saat kita berkhusyuk dan lebih fokus, lebih dari 11 kata terdapat di dalam Al-Quran kalimat hajaru fi'il madhi. Hajara yuhajiru. Artinya satu ponum, satu dasar, satu kisah nyata, fakta yang berulang-ulang kali Allah ceritakan, Allah beritahukan kepada kita. Ada apa? Ada hikmah. Ada apa? Ada mutiara yang harus kita ambil. Ada apa? Ada pelajaran yang harus kita pelajari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini dalam sebuah ayat surah Al-Anfal yang ditutup dengan warizqun karim, lahum maghfiratu warizqun karim. Surah Al-Anfal ayat yang ke-74. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyahadat, orang-orang mukmin, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, percaya dengan Allah, mendirikan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman pada dirinya, maka Allah khitab, Allah beritahukan walladzina amanu wa hajaru, dan hijrah, mereka yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahirannya, dari tanah yang dimana ia dibesarkan, kemana? Ke Yathrib, yang menjadi kota yang penuh cahaya sampai sekarang, Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah hijrah dikatakan pula wajahadu fi sabilillah, dan mereka mengeluarkan semua potensi diri mereka. Untuk apa? Untuk jalan Allah, berjihad. Dan juga dikatakan setelah itu walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, ada orang-orang yang membantu, menyediakan tempat, menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi dan para sahabat. Walladzina awaw wa nasaru. Ini yang dikatakan kaum Ansar, An-Nasirun, yang kerjanya adalah untuk menolong Al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah. Ini seringkali kita dengarkan hijrah Nabi SAW, para sahabatnya kepada kota yang penuh cahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka di ayat ini dikatakan
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin sejati. Mereka itulah mukmin sejati. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Untuk mereka ampunan Allah, maghfirah wa rizqun karim. Rezeki yang mulia atau rezeki yang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini baru di surah Al-Anfal. Ada lagi di surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada pula di surah At-Taubah banyak tentang kalimat-kalimat hijrah. Ada apa gerangan? Pertama, kaum muslimin, ketika hijrah Nabi, ada suatu pelajaran yang hendak harus kita tanamkan pada diri kita. Meskipun kita tak hadir, belum ada di atas dunia ini, belum diciptakan. Apa itu? Pertama adalah semangat perubahan, hamasatun litaghyir, semangat berubah. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, semenjak dijadikan oleh Allah seorang nabi dan penutup dari seluruh rasul dan nabi, Sayyidul Anbiya, 13 tahun beliau berada di Mekah di bawah tekanan, dibujuk rayu. Banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang turun di Mekah. Ketika dibawa untuk bernegosiasi, 1 tahun wahai Muhammad, kami mengikuti agamamu, 1 tahun lagi kamu harus mengikuti ideologi dan agama kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun. 13 tahun Rasulullah SAW berada di kampung halamannya. 13 tahun bukan waktu yang singkat. 13 tahun bukan waktu yang sedikit. Ini baru 1 tahun, 2 tahun berdakwah di kampungnya, sudah mengeluh, sudah merasakan berat, letih, tak mau didengar. Rasulullah SAW dicaci, dimaki, difitnah, dibuli, sehingga ada satu surah yang mengkhususkan terhadap orang yang membuli Rasulullah SAW. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ubay bin Khalaf. Setiap hari Rasulullah menghadapi rintangan demi rintangan. Pengikutnya bukan saja dari golongan yang berpangkat yang mulia, tetapi juga ada dari golongan budak seperti Bilal bin Rabah, keluarga Yasir. Semuanya merasakan pedihnya kehidupan di Mekah Al-Mukarramah. Di saat itu Rasulullah SAW masih bersabar, masih menyerukan agama Hanifah Muslimah. Memang ketika itu Nabi Muhammad SAW masih mempunyai benteng dari kalangan manusia, yaitunya paman beliau, kakek beliau, istri tercinta beliau. Tetapi di saat pamannya sudah tiada, yang biasanya paman beliau Abu Talib adalah seorang penguasa yang disegani, di saat beliau meninggal, semua pucuk pimpinan sudah berubah kepada lawannya yang selama ini mencaci dan memaki, dan satu surah diperuntukkan untuknya, Abu Lahab. Tak ada lagi perlindungan untuk Nabi. Sampai pahit dan getirnya perjuangan para sahabat dan Rasulullah SAW, uang mereka saja tak laku di pasar-pasar Mekah. Kenapa? Karena diembargo, dikucilkan. Dalam satu riwayah dikatakan Nabi tak makan kecuali dengan daun-daunan yang ada. Dan begitu pula dengan para sahabat. Di saat itulah seluruh upaya sudah dikeluarkan, seluruh kesabaran sudah dites. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Untuk apa? Kalau kita bisa ambil dari semangat hijrah tadi, yaitu semangat berubah.
Yang semulanya dakwah ini ditekan, yang semulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalang-halangi, yang semulanya yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak yang dianiaya, dizalimi, dihina, tetapi setelah datang pindah ke Madinah, harum namanya sampai sekarang, seorang budak, seorang yang hina tapi dimuliakan di saat datang pindah ke Madinah. Ini satu pelajaran. Semangat perubahan, taghyir ila khairin, berubah untuk yang lebih baik. Begitu pula apabila kita masukkan dalam kehidupan kita, kita seharusnya semangat untuk berubah. Perubahan dengan makna maknawi, hijrah dengan makna maknawi, artinya hijrah untuk yang lebih baik. Karena itu sekarang walhamdulillah wa ni'mah, ada komunitas yang namanya hijrah dari riba. Artinya meninggalkan riba untuk menuju yang lebih baik, dari musuh Allah. Karena orang yang berkecimpung dengan riba adalah orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia ingin berubah untuk menjadi hamba-hamba Allah. Begitu pula yang kita hadapi, semangat perubahan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah hadis yang sangat masyhur di dalam Matan Arba'in. Ini adalah hadis yang pertama kali yang diriwayatkan oleh Ibnu Hafs, yaitu Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Lanjutannya apa setelah itu? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang ingin berubah dari hal yang dibenci, dari hal yang dilarang untuk menuju hal yang diredoi, maka Allah yang akan menjamin kehidupannya. Yang biasanya mereka merasakan nikmatnya dunia dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang berkecukupan, semuanya cukup, tetapi pas beliau diberikan hidayah dan semangat berubah hijrah, dites oleh Allah, semuanya habis. Tetapi apa? Allah yang akan menjamin hidup mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama, semangat perubahan. Begitu pula kita berubah dari ketakwaan kita nomor 2 menjadi nomor 3, nomor 4, nomor 5. Semangat untuk beribadah lebih baik, semangat untuk menambah sedekah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hamasatun litaghyir, perubahan dari segala aspek kehidupan. Hal yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mutiara yang ada bisa kita ambil dari sejarah hijrah, yaitunya semangat al-huriyah, semangat merdeka, semangat tidak ditekan lagi, semangat tidak dizalimi lagi. Maka ketika kita baca sebagian buku-buku para ulama yang berada di garis awal, di garis terdepan di saat memerdekakan Republik Indonesia ini, mengambil semangatnya dari semangat hijrah. Hijrah artinya merdeka dari orang-orang kafir yang mengatur kehidupan kita. Hijrah adalah semangat untuk bisa menjadi hamba Allah. Kita adalah budak Allah, bukan budak dari siapa-siapa. Maka penjajahan di atas dunia ini berawal dari ideologi perbudakan. Islam datang menghapuskan yang namanya perbudakan. Islam datang menghapuskan yang namanya penjajahan. Maka beruntunglah kita yang sudah merdeka. 17 Agustus sebentar lagi, maka semangat ini yang kita tanamkan pada pemuda-pemudi kita. Semangat hijrah, semangat merdeka al-huriyah. Tapi merdekanya adalah merdeka terhadap sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang menzalimi, sesuatu yang menjajah. Tapi kita tetap berada di kawasan aturan-aturan Allah. Karena itu kita dikatakan abdullah, hamba Allah, budak Allah, abid dari Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang ketiga, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, yang bisa kita ambil dari sejarah hijrah Nabi dari Mekah, tempat kelahiran, yang Nabi cinta dengan tempat itu bagaimana? Tidak. Baitullah, Ka'bah berada di hadapan rumah Rasulullah SAW, tak jauh dari rumah. Tetapi apa? Demi perintah Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati buah hijrah itu saat sekarang. 40 tahun Nabi dijadikan seorang Nabi dan Rasul. 13 tahun berada di Mekah, disuruh pindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Kurang dari 13 tahun, 10 tahun saja Nabi SAW berada di Madinah. Dakwah ini sudah sampai kepada para sahabat, para orang-orang yang ada di ujung dunia. Sampai sekarang kita menikmatinya. Kenapa ini? Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dakwah cepat. 13 tahun berada di kampung halaman, 10 tahun bukan kampung halaman saja yang mendapatkan pencerahan nur agama Islam, tetapi dunia, alam semesta mendapatkan buah dari hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.